Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan bikin nerangin video untuk materi matematika wajib, yaitu trigonometri. Memahami trigonometri, pada dasarnya memang banyak yang harus dihafalkan, tapi bukan berarti itu adalah hal yang susah. Ya. Tentu saja yang dihafalkan yang pertama adalah sudut istimewa. Bagaimana cara mudah menghafalkan sudut istimewa? Saya sudah pernah menjelaskan, mungkin saya akan ulang. Untuk mencari sin theta, sudut istimewa, maka sudutnya selalu dimulai dari 0 derajat. Berapa lagi? 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Pada dasarnya, kalau kalian bingung menghafalkannya, sebenarnya mendapatkan nilai-nilai itu tuh dari sini. Setengah akar 0, setengah lagi akar 1, setengah lagi akar 2, dan setengah akar 3, dan yang terakhir setengah akar 4. Kalau seperti ini mungkin akan lebih mudah karena sama, hanya urutannya 1, 2, 3, 4. Jadi sebenarnya berapakah nilai-nilai dari mereka? Oke. Lihat, sin theta, akar 0 berapa? Akar 0, 0. Akar 1 ya 1, berarti setengah. Ini tetap setengah akar 2. Yang sudut 60 setengah akar 3, dan yang terakhir akar 42 dibagi 2, maka nilainya 1. Masih bingung untuk hafalin kan? Udah hafalkan saja. Lalu bagaimana dengan cos? Cos theta itu ingat tinggal dibalik. Dibalik 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Sedangkan tan, tentu saja tan nggak perlu dihafalkan karena tan itu sama dengan sin theta per cos theta. Maka untuk nilai tan, 0 dibagi 1, 0. Setengah akar 3, atau kalian bingung per akar 3 atau sepertiga akar 3. Ini 1 akar 3 dan enggak ya, atau enggak ada. Oke. Udah gampang. Selanjutnya yang perlu diapalkan dari trigonometri adalah rumusan untuk sudut siku-siku. Jadi sin cos tan untuk setiap sudut siku-siku. Jadi kalau dia di segitiga siku-siku, kita mencari sebuah theta di sini, maka dapat dicari dengan sin demi cos sami tan desa. Tentu saja kalau udah hafal demi sami desa itu kepanjangan dari apa? Dari sudut siku-siku dari segitiga siku-siku ini. Oke. Oke, kita mulai lagi. Bagaimana cara menghafalkan untuk ruang yang lain? Kalau tadi 0 sampai 90 itu berada di kuadran 1, ya kan? Di kuadran 1. Bagaimana kalau dia di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4? Kalian sudah bisa menghafalkan sendiri ruang 1 itu antara 0 90, ruang 2 sekian, ruang 3, dan ruang yang keempat kuadrannya. Cara menghafalkannya yang pertama adalah kamu harus tahu siapa yang positif di setiap kuadran. Di sini sudah pernah saya bilang semuanya positif. Kalau di sini adalah hanya sinnya yang positif. Yang ini tannya yang positif, ya tan.
Yang ini cosnya yang positif. Jika disingkat, cara menghafalkannya adalah semua sindikat tangannya kosong. Iya kan? Kosong, sorry, kosong. Lalu ini hanya khusus yang kasus positifnya. Oke. Cara mencari nilai-nilai di kuadran ini, kalau yang ini kalian selalu hafal nilai tetanya pasti itu, hafal sudut istimewa. Bagaimana jika sudut istimewa di kuadran 2? Maka gunakanlah rumusan 180 apa? Min tetanya, 180 min teta. Misal dia sin 180 min teta sama dengan sin teta. Kenapa sin teta bukan min sin teta? Karena sin di kuadran 2 positif. Kalau cos, maka tinggal minus cos teta dan seterusnya. Kalian bisa cari sendiri. Di kuadran 3, nggak perlu bingung-bingung kita harus pakai yang mana. Pakai aja salah satunya. Misal sin. Sin itu jika di kuadran 3 nilainya negatif. Lihat, kalau ini 180 min karena dia di sini wilayahnya. Kalau di sini maka 180 plus, benar, plus theta. Maka nilainya adalah, ingat di kuadran 3 yang positif tan, maka nilainya sin theta. Ya kan? Tannya positif, cosnya negatif gitu ya. Tannya, oke saya kasih contoh tan. Sedangkan tannya 180 plus theta sama dengan tan theta. Dan yang di kuadran 4 maka makainya adalah pakainya aja. Berapa sin? Misal sin theta. Sin mencari sin 360 min, ya kan? 360 min apa? Min theta sama dengan min sin theta. Ingat yang positif hanya kosinus. Berapa ini? Min sin theta. Oke, sekarang kita contoh ya untuk penerapannya tadi. Misalnya, carilah sudut theta cos dari 120 derajat. Cos 120 derajat. Berapa kalau cos 120 derajat? 120 ada di kuadran 2 di sini ya. Jadi jarak antara sudut 0 sampai sini 120. Maka cara mencarinya, lihat dari sini berapa jaraknya. Berapa? 60 ya kan? Nah, 60 derajat. Jadi perhatikannya itu garis horizontalnya. Diperhatikan garis horizontalnya ini. 60, maka ingat semua sindikat tangannya kosong. Berarti kalau cos negatif, cos sama seperti cos 60. Berapa cos 60? Setengah. Berarti minus setengah. Lagi, berapa nilai dari sin 240 derajat? 240 ada di kuadran 3 ya. Dia nilainya bagaimana cara mencarinya? Lihat jarak dari sumbu horizontalnya. Iya, harus horizontalnya ini yang diperhatikan. 240. Maka jarak dari sini berapa kalau dia 240? 60 ya? Iya, 60 juga sama. 60, maka sama seperti minus sin 60. Berapa sin 60? Setengah akar 3. Jadinya minus setengah akar 3. Gampang. Lalu bagaimana jika dia kuadran 4? Ya sama, misal kuadran 4 berapa ya? 200. Misal tan 300 misal. Tan 300. Tan 300. Oh, 300 tuh di sini.
Maka lihat jaraknya dari sumbu horizontal berapa ini? 60 jaraknya. Maka sama seperti tan 60. Dia di kuadran 4, maka negatif. Minus tan 60 berapa? Sama seperti ini ya, sin men cos. Akar 3, ya kan? Akar 3. Ini jawabannya. Gampang kan? Ya, gampang. Nanti kita akan bahas yang lain lagi.